Weh. Ya, teman-teman, masih di trik edisi Natal tahun baru 2024-2025. Saat ini saya baru aja tiba di Pagaden, Kabupaten Subang setelah naik bis warga dari Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku mau nge-share kegiatan aku. Ini di malam hari, itu bapak suami habis bersihin kipas ya, karena kotor, dan kebetulan bapak suami juga lagi pengen bersihin kipas. Jadi ya udah. Terus ini lanjut dia mandi, terus ini dia langsung rapihin atau pisah-pisahin untuk barang yang mau diantar sama dia ke pelanggan setia aku. Jadi setiap awal bulan itu dia setiap bulan itu 2 kali harus ada pengiriman ke rumahnya. Karena emang udah biasa ya teman-teman, kalau misalkan pelanggan aku ini tuh dia mintanya lewat by WA, terus langsung aku anterin aja apa aja yang mereka perluin. Dan ini untuk pesanan kali ini ada 4 pouch minyak Sanko yang 2 liter, terus ada gula yang 1 kilo itu ada 2, terus ada kecap yang 1 liter, terus juga dia beli rinso sama beli energen gitu ya teman-teman. Jadi ini mau langsung aja untuk pergi ke rumahnya. Oke, ini udah di menit ketiga aku mau menyapa teman-teman yang ada di rumah lagi pada ngapain nih, bisa tulis di kolom komentar. Semisalkan teman-teman lagi kerja, semangat kerjanya, atau teman-teman yang lagi nonton video aku sambil ngomong anak, sini nonton video aku sebentar biar berasa ngomong anak berdua, atau budak-budak yang ada di rumah lagi nonton video aku lagi beres, lagi masak, semangat masak dan beresnya. Oke, ini lanjut untuk pagi hari ini sekitar 7:30 karena aku mau masak ya teman-teman. Dan kebetulan tadi juga udah sarapan. Aku sarapan pagi itu biasanya telur 2 sama buah-buahan gitu ya. Kadang hanya telur aja, kadang juga telur dan sayur-sayuran gitu ya teman-teman untuk sarapan pagi. Dan ini karena udah jam 8 jadi aku mau nyiangin untuk makan siang nanti. Dan kebetulan untuk menu kali ini ada sambal cumi sama tumis toge. Tapi yang aku record ini hanya si sambal cumi ya teman-teman. Kalau misalkan tumis toge itu kayaknya teman-teman bisa deh masak ya. Dan kebetulan juga aku nggak nge-record karena aku lagi bener-bener ribet ya teman-teman. Karena pas saat aku videoin bikin sambal cumi ini, aku juga disambi-sambi kayak nyapu ngepel, terus aku juga sambil buat nyuci baju gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf semisalkan aku nggak record semua kegiatan aku kali ini. Sebenarnya sih aku mau bikin ada my life gitu ya, dari sore ke sore lagi kayaknya nggak mungkin deh ya, karena kapasitas untuk di HP itu cuman terbatas ya teman-teman. Lagi juga aku punya beberapa video yang kemungkinan belum aku upload, tapi kayak bimbang aja mau diupload gak ya, karena kan kayaknya itu lagi yang ditayangin ya. Oke, ini aku lanjut aja ya ke videonya. Ini aku punya cumi asin dan kebetulan ini food prep awal bulan ya teman-teman. Dan ini masih ada cumi asinnya. Ini aku
aku beli 250 gram. Ini harganya itu sekitar 30.000 ya teman-teman. Terus ini tadi aku juga udah blender si bawang merah, bawang putih, cabai keriting sama cabai galak. Dan ini aku juga nggak nge-record semua untuk persiapannya, karena kan tadi aku udah bilang ya teman-teman, saat aku bikin tumis toge aja aku nggak nge-record karena udah sekitar 3 minggu ini aku nggak bikin video ya teman-teman, atau nggak stok video karena aku masih bolak-balik ke rumah sakit untuk persiapan operasi gigi bungsu. Doain ya teman-teman, semoga operasi gigi bungsu aku itu cepat pulih, dan saat selesai operasi aku juga gampang pemulihannya dan gak berasa kayak orang-orang ya teman-teman, karena tuh mendekati jadwal operasi tuh kayak udah deg-degan karena takut aja gitu ya teman-teman. Semoga aku nggak kenapa-napa ya, bismillah aja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan sehat kembali untuk gigi aku. Kenapa sih mbak operasi? Karena aku ini ada gigi bungsu yang emang udah lama bolong ya teman-teman, dan kebetulan juga akarnya itu sudah mati. Dan kata dokter bisa langsung dicabut. Sebenarnya sih aku mau cabut gigi atas dan bawahnya bungsu. Cuman kata dokter untuk yang atas, untuk uratnya atau untuk akarnya itu masih aktif dan belum bisa dicabut gitu ya, karena kan yang atas itu masih sakit gitu ya teman-teman. Kalau yang bawah ini udah lama emang mau aku cabut, tapi kayak aku tahan-tahan dulu deh karena ada gigi yang atas yang mau aku sembuhin dulu. Kalau misalkan bisa disembuhin ya nggak apa-apa, kalau emang harus dioperasi atas bawah gigi bungsunya ya nggak apa-apa gitu. Ternyata kata dokter yang atas ditambal aja. Jadi aku udah bolak-balik selama setahun itu, aku udah bolak-balik 4 kali, dan dokter juga bilang kayaknya gantian yang bawah aja, karena kalau yang atas terus kapan yang bawah yang bawah harus dicabut gitu ya. Jadi kalau misalkan yang atas terus dirawat, kapan yang bawah dirawat gitu ya. Jadi ya udah aku langsung aja ikutin apa saran kata dokter gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih aku agak dakdikduk karena kan bapak suami juga sebelum nikah juga beliau giginya itu untuk gigi geraham atau gigi bungsunya itu dicabut semua gitu ya teman-teman, daripada merasakan sakit setiap hari yang sampai nggak bisa kerja katanya. Akhirnya dioperasi gigi kiri kanan yang bawah ya teman-teman, yang paling ujung gigi kiri kanan yang paling bawah, gigi kanan yang di bawah maksudnya. Oke, ini lanjut untuk ini cuminya udah aku potong-potong karena tadi potong-potongnya agak lama, jadi aku mau menceritakan next nanti misalkan aku nggak upload video lagi gitu ya teman-teman. Dan kemungkinan teman-teman juga udah tahu karena aku mau operasi untuk gigi bungsu aku yang bawah. Atau ini kita lanjut aja ya. Dan ini tadi aku juga udah ngeblender untuk bumbunya. Bumbunya tuh simpel ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya itu 6, bawang putihnya 4, cabai keritingnya 20, dan cabai galaknya itu 10 atau 8 ya. Aku nggak ngerti karena kan kecil-kecil juga gitu ya teman-teman. Gimana nih cabai di daerah kalian, mahal banget gak nih teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar misalkan di daerah kalian tuh sekilonya berapa untuk cabai keriting dan sama cabai galaknya. Mudah-mudahan perekonomian ini tuh cepat pulih ya, karena kan kalau misalkan naik semua terus perekonomian lagi tergonjang-ganjing seperti ini, jadi kayak berat banget ya buat beli bahan pokok makanan gitu ya teman-teman. Dan ini aku sempat videoin saat aku tumis si bumbunya, dan aku juga udah nyiapin buat daun jeruknya. Ini aku pakai 5 daun jeruk ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku tumis sampai benar-benar tidak ada airnya, baru aku masukin minyaknya gitu ya. Ini dan aku juga nge-record sedikit
tadi buat apa ya, kloter kedua aku cuci baju ya teman-teman. Dan ini tuh aku pasti selalu 2 minggu sekali atau seminggu sekali aku pasti nyuci spray sama mukena gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di rumah untuk nyuci spray kasur sama mukena sajadah itu biasanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali, bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau aku emang sama bapak suami ya udah terbiasa gitu ya teman-teman, 2 minggu sekali. Itu mulai dari kasur, spray kasur, bantal guling gitu ya, terus mukena sajadah, handuk gitu ya teman-teman. Handuk itu aku punya 2 handuk, handuk muka sama handuk badan. Dan pokoknya setiap 2 minggu sekali itu harus dicuci. Jadi tuh kalau misalkan minggu ini nyuci handuk, minggu depan itu aku nyuci spray kasur, bantal guling sama mukena sajadah. Jadi kayak diselang-seling gitu ya teman-teman, biar gak terlalu banyak untuk cucian bajunya juga. Oke, tadi udah aku seseningin. Untuk si cumi asinnya itu aku pakai garam sedikit, ini setengah sendok teh garamnya. Terus aku pakein sedikit masako dan aku pakein lada bubuk setengah bungkus gitu ya teman-teman. Dan aku juga tadi nambahin si gula ya teman-teman. Untuk gula itu aku pakai 1 sendok makan aja. Dan ini lanjut udah selesai untuk si cumi asinnya. Dan alhamdulillah masya Allah kali ini aku bisa bikin sambal cumi lagi, karena udah setengah tahun ya teman-teman aku nggak bikin sambal cumi. Dan kayak kangen aja gitu ya sama sambal cumi, karena kan udah bosen juga kalau misalkan masak udang saus padang lagi gitu ya. Masih ada udang, cuma lagi pengen banget udang itu mau aku masak dimsum. Dan aku mau nyoba kayak lumpia tapi dalamnya itu isian dimsum sama ditambahin keju gitu ya teman-teman. Kayak lagi viral banget dan aku tuh penasaran rasanya seperti apa gitu ya. Jadi aku tuh kayak kalau ada yang viral gitu kayak aku pengen mencoba sendiri apakah apakah benar-benar enakkah viralnya ataukah emang karena FOMO aja gitu ya. Dan aku tuh paling aku tuh jarang banget kalau misalkan ada yang viral itu tuh aku cepet-cepet buru-buru mencari gitu ya. Dan aku beli itu aku nggak seperti itu. Dan aku juga kalau emang bisa masak ya udah masak aja. Dan ini lanjut cucian kloter pertama udah selesai dan ini aku mau jemurin. Untuk jemuran baju itu nggak tahu kenapa ya. Untuk 3 hari ini aku udah nungguin cucian dari rumah depan. Saya kira itu hari ini cuciannya bakalan diangkat gitu ya teman-teman. Ternyata tidak. Cuciannya itu masih ada di depan rumah. Meskipun dia jemurnya itu di depan AC Freon gitu ya teman-teman, tapi kan depan AC Freon itu masih masuk ke kontrak ke wilayah kontrakan aku gitu ya. Jadi kalau misalkan aku mau nyuci baju itu harus digeser-geser gitu ya teman-teman. Jadi agak ribet tapi ya udah. Kalau kata suami kalau mau nyuci geser aja. Kalau nunggu sampai diangkat kayaknya lama deh, karena udah 3 hari nggak diangkat gitu ya. Ya udah akhirnya hari ini aku putuskan buat nyuci baju. Dan cucian bajunya tuh alhamdulillah banyak banget karena udah seminggu ya teman-teman. Karena aku tuh kalau nyuci itu seminggu, tapi sih kadang seminggu 2 kali, tapi keseringan seminggu sekali. Dan ini lanjut kloter pertama dan kedua udah aku jemur ya teman-teman. Dan ini mau lanjut aku beresin ubin depan, karena ubin depan udah kotor banget ya teman-teman. Ini tuh baru 3 hari aku sapu tapi udah segini banyaknya sampah. Dan ini aku mau pindahin dulu untuk si sepedanya karena aku mau nyapu untuk bagian yang emang kotor. Dan habis itu aku langsung naikin untuk bangkunya ya. Nggak tahu kenapa kemarin tuh meja sama bangkunya udah diangkat ya teman-teman sama rumah depan, tapi nggak tahu kenapa bangkunya dikeluarin lagi. Ya udah akhirnya bangkunya itu aku ke atasin aja biar lebih
relax aja buat nyapu untuk selokan. Karena kalau nggak disapu, kalau misalkan lagi hujan gitu ya teman-teman, mengundang banyak nyamuk. Jadi tuh nyamuknya itu masuk ke kontrakan aku dan tetangga, takutnya nggak enak juga ya teman-teman. Lebih baik dibersihin, lebih baik dirapihin aja. Misalkan emang nanti ada sampah lagi baru aku sapu gitu ya teman-teman. Aku tuh kadang heran, nggak tahu kenapa aku sama bapak suami tuh jarang banget ya namanya nongkrong di depan, apalagi buang sampah gitu ya teman-teman, di luar rumah gitu tuh jarang banget. Tapi ada aja gitu ya, di depan rumah itu sampah banyak banget, gak tahu dari mana datangnya. Emang sih udah beberapa kali ini tuh hujan ya teman-teman, tapi nggak yang sesering bulan lalu. Ini tuh aku videonya tanggal 1 Juni, tanggal 1 Agustus ya teman-teman. Dan ini langsung aja aku edit, langsung aku voice over. Dan nantinya mau aku tayangin di hari Minggu. Ini aku sampai depan pagar aku sapu juga ya teman-teman, karena di pagar juga agak kotor. Terus ini lanjut aku mau beresin yang di dalam rumah. Ini tuh aku punya kasur, ini udah jalan 7 tahun ya teman-teman. Ini tuh belum dibuka sama sekali untuk plastik dipan maupun plastik yang apa sih, bawahnya dipan gitu ya. Pokoknya tuh sebelum kasur tuh bawahnya ada kayak rak itu ya teman-teman, yang buat ditimpahin ke kasur. Itu belum sama sekali aku bongkar untuk plastiknya. Dan kali ini tuh kata bapak suami harus dibongkar karena di dalamnya itu ada jamurnya teman-teman. Jamurnya itu banyak dan harus dibersihkan. Ya udah, akhirnya aku coba buat buka plastiknya. Sebenarnya sayang juga ya dibuka, takutnya tuh apa ya, rusak aja, karena sayang banget, cantik gitu banget, cantik untuk dipannya, jadi sayang aja kalau misalkan dibuka. Tapi ya udah, kata bapak suami harus dibuka, ya udah ya. Dan ini lanjut aku mau langsung aja makan siang. Ini makan siang aku. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah bantu support aku, yang udah subscribe, yang udah like, komen, dan share juga. Terima kasih teman-teman yang udah selalu setia menunggu untuk video-video aku. Terima kasih banyak. See you. Ya teman-teman, masih di prediksi Nataru atau tahun baru 2024 2025. Saat ini saya berada di Pak Kaden Kabupaten Subang, Selat Negeri Sumatera Utara.